Selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kami masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pendengar dimanapun berada. Dan kita kembali dipertemukan dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh cahaya, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang selalu dirindukan. Nah, di Ramadan tentunya bukan sekedar tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menata kembali niat, membersihkan hati dan menjemput rahmat Allah dengan kesadaran penuh. Nah, di kesempatan sore hari ini kita berada di dalam dialog Ramadan bertema Ramadan tiba, menata niat, menjemput rahmat. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Bapak Fatur Rahman Ola SAG dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Ende. Dan tentunya telah hadir di studio bersama Prosatir Ende di kesempatan sore hari ini. Selamat sore Pak Fatur. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di studio Prosatir Ende. Ya, terima kasih. Baik, tentunya Ramadan selalu datang setiap tahun, tetapi tidak semua orang mungkin menyambutnya dengan kesiapan yang sama. Nah, di kesempatan sore hari ini, Pak Fatur boleh diceritakan bagaimana kesiapannya dan menurut Pak Fatur sendiri bagaimana makna Ramadan yang paling mendasar bagi umat Muslim. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita menghirup udara yang berbeda, yakni ada aroma keberkahan yang mulai terasa. Kita sampai di hari pertama, sebuah kesempatan yang mungkin tahun lalu kita mintakan dalam doa-doa kita agar dipertemukan di Ramadan berikutnya. Dan hari ini doa itu dikabulkan, Masya Allah. Namun sebelum kita jauh melangkah ke hari-hari berikutnya, di Ramadan yang pertama ini ada satu hal fundamental yang harus kita bereskan di hari pertama ini juga, yaitu niat kita. Mengapa niat? Karena niat adalah penentu apakah puasa kita hanya akan menjadi ritual diet massal, ritual hanya untuk menahan hanya merasakan lapar dan dahaga saja, atau benar-benar menjadi perjalanan spiritual kita untuk menjemput rahmat tadi. Betul. Nah, itu penentu itu, karena kata Rasul inna ma'alu biniat, bahwa sungguhnya segala suatu perbuatan itu tergantung niat, termasuk dengan puasa. Maka luruskan niat, bersihkan jiwa, dan benar-benar bersihkan hati. Itu maksudnya tazkiyatun nafs, itu maksudnya benar-benar terlepas dari segala sesuatu dan benar niatnya karena lillahi ta'ala gitu maksudnya. Oke, dan selain itu juga nih Bapak Fatur, dalam Islam tentunya niat menjadi fondasi utama setiap ibadah. Nah, bagaimana nih cara menata niat kita agar setiap atau pada saat Ramadan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi momen perubahan dalam diri kita nih Pak Fatur. Silakan. Ya, benar. Kita tahu bersama bahwa landasan dari kewajiban berpuasa itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat 183 yang tujuannya itu yang tidak lain tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, kata Allah. Berarti bahwasannya agar supaya kita mudah-mudahan semoga kita itu tattaqun, termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Takwa itu berarti makna mendasarnya itu adalah hanya menghambakan diri pada Allah dan melepaskan belenggu dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya dalam berpuasa ini banyak hal yang kita tahan. Esensinya yang mendasar itu adalah kemerdekaan. Jadi merdeka dari dikte hawa nafsu dan ketergantungan pada dunia. Jadi agar jiwa dan ruh kita kembali fokus kepada Sang Pencipta. Jadi terkait dengan menata niat itu tadi, sebagaimana yang telah saya sebutkan hadis yang sebelumnya, bahwa segala sesuatu itu amalan seseorang hamba itu bergantung pada niatnya, yaitu termasuk dengan puasa ini. Niatnya itu mungkin yang menurut saya bahwa momentum bulan puasa ini tidak hanya seperti bulan-bulan biasanya, yaitu yang pertama niat kita tuh harus punya tujuan evaluasi. Yaitu jangan hanya berniat puasa karena wajib saja begitu, tapi puasa itu untuk memperbaiki lisan yang tajam,
Mhm. atau hati yang sering gibah misal. Mhm Nah, mhm itu mhm, yang betul menjadi ya. tujuan maksudnya. Mhm mhm. Tujuan dari Menata niat. menata niat tadi harus punya evaluasi saya Mmm, kurangnya di mana gitu. mhm Yang kedua adalah mhm. visualisasi dari perubahan, yaitu bayangkan saja diri kita nanti di Idul Fitri nanti misalnya, Mhm apakah kita datang sebagai versi manusia yang lebih tenang mhm. atau pemaaf, atau dalam Quran sebut nafsul mutmainnah, itu ya, Mhm mhm. orang-orang yang berjiwa tenang, atau niat yang lebih spesifik lagi mungkin akan melahirkan usaha-usaha spesifik pula, Mhm atau mhm. kita termasuk dengan orang-orang yang nafsul amarah atau nafsul lawamah, orang-orang yang menyesal karena melewati puasa itu tanpa punya niat dan punya tujuan evaluasi yang jelas gitu. Oke, luar biasa. Dan itu tadi ya, pendengar, bukan soal banyaknya aktivitas ibadah, tetapi sejauh mana kita, niat kita, dan ikhlas, dan juga konsisten dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan selain itu juga nih, Bapak Fatur, tentunya bagaimana cara sikap yang sering membuat rahmat Ramadan ini justru terlewatkan nih, Pak Fatur. Em, Mm-mm. Rahmat itu adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala Mm-mm. kepada siapa saja termasuk dengan orang yang berpuasa. Kemudian kata Allah sebenarnya bahwa seluruh amal dari hamba dari keturunan Adam itu Mm-mm. akan dia hitung gitu, akan, tapi untuk puasa itu kata Allah dia sendiri yang akan membalasnya. Nah, Mm-mm. eh, kalau dihitung-hitung bahwa puasa tuh rahasia Allah, Allah sendiri yang akan membalasnya karena Mm-mm. satu hari penuh dia menahan diri dari segala sesuatu. Nah, Mm. bicara tentang rahmat, kita di dalam hadis yang sama bahwasannya hari-hari atau di bulan-bulan lain itu seorang muslim mengamalkan perbuatan baik itu Mm-mm. dihitung, dalam hadis itu dihitung tuh diperkirakan bahwa bisa 2 sampai dengan 10 kelipatan, paling banyak Mm. 10. Tapi Mm-mm. di dalam khusus di bulan Ramadan itu bisa sampai dengan 700 kali lipat kebaikan yang akan dibalas setiap satu amalan yang diperbuat selama ia berpuasa. Mm. Mm-mm. Cuman seringkali rahmat itu sering kita lewat. Ternyata rahmat itu dimulai dari hal-hal kecil. Mm-mm. Rahmat itu hadir dari perlakuan atau amaliah kita di Mm-mm. sekeliling kita. Mm-mm. Mungkin kita berada di rumah atau kita berada di masyarakat tetangga atau di masyarakat misalnya atau di tempat kerja sekalipun. Mm-mm. Misalnya di rumah, mungkin kita bisa menjadikan rumah kita sebagai tempat yang tenang. Iya. Mungkin Mm-mm. meminimalisir suara yang tinggi. Biasa nada Mm-mm. yang tinggi gitu kan. Nada-nada tinggi gitu ya. Atau keluhan saat menyiapkan buka sahur, mengeluh Mm. gitu. Nah, Mm-mm. itu mulai dengan itu pasti akan rahmat datang. Mungkin bisa jadi di tempat kerja. Kita Iya. menjadikan diri kita sebagai apa ya? Problem solving begitu, bukan beban. Mm-mm. Jadi memudahkan urusan orang lain. Li'anfahum linnas, bagaimana hadisnya Rasul bahwasannya sebaik-baiknya manusia itu adalah Mm-mm. yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya di saat kita sedang Mm-mm. lapar adalah bentuk rahmat yang paling luar biasa. Karena dalam keadaan kita berpuasa menahan lapar, tapi kita masih berbuat untuk orang lain dengan cara memudahkan urusan online dan Mm-mm. bermanfaat untuk bersama. Mm-mm. Jadi hal-hal rahmat itu adalah sesuatu yang sederhana yang sering mungkin kita abaikan, Iya. tapi efeknya sangat luar biasa. Mm-mm. Seperti itu. Oke, luar biasa. Dan semoga bagaimana perasaan di hari pertama ini, Pak Fatur? Lumayan. Karena Heeh, alhamdulillah lancar lancar ya. ya sampai Oke. dengan akhir. Di saat berbuka nanti. Oke, kita Mm. mungkin mengajak pendengar ya, Pak Fatur ya, yang mungkin mau bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar dimanapun berada, yang mungkin ada pertanyaan atau komentarnya di kesempatan sore hari ini dalam program Dialog Ramadan, boleh sekali ya di line telepon 0821 4451 1957 ataupun di line WhatsApp 0821 387888786. Oke, sembari kita menunggu yang bergabung ya Pak Fatur. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini tentu kita juga bagaimana caranya agar puasa kita membantu apa ya,
cara untuk mengelola emosi kita dan Hmm, memperbaiki relasi kita dengan sesama nih Pak Fatur. Seperti apa? oke. Mm-mm. Kalau dalam sebuah permainan itu biasanya Mm? ada disebut mode, jadi ada kalau HP kita Oke. sering sebut ada mode senyap gitu. Oh iya Ada mode kah? silent ya. Silentnya. Biasanya jadi kalau bulan puasa itu biasanya ada mode soimnya, ada Eh, mode puasa gitu. Katakan saja kalau kalau ketika kita sedang emosi, mengelus dada, menghembuskan nafas sambil sambil mengatakan bahwa ini soim, bahwa sungguh aku sedang berpuasa, ini soim, ini Oke, soim. oke. Itu cara menegur sebagaimana Rasulullah sunnahnya Rasulullah Mm-mm. apa memperlakukan mencontohkannya. Mm-mm. Karena puasa itu adalah perisai, Mm-mm. asyamu junnah. Jadi saat emosi terpancing, Mm-mm. Rasulullah mengajarkan kita untuk berkata perkataan seperti itu, yaitu ini soim, aku Mm-mm. sedang berpuasa. Mm-mm. Jadi kata-kata ini bukan hanya untuk orang lain, tapi pengingat untuk diri sendiri juga, bahwa Iya, jiwa kita sedang dalam mode tersebut, mode sehingga tersebut. tidak layak dikotori oleh amarah yang meledak-ledak. Yang berlebihan. Oke. Dan selain itu juga nih Pak Fatur, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar di tengah situasi hidup yang lagi tidak baik-baik saja atau dia lagi uh, uh, pikiran banyak begitu ya, Ya. atau karena ada tekanan batin. Nah, di saat bulan puasa seperti apa nih caranya? Hmm, Setiap orang pasti akan diberikan apa namanya, bukan beban tapi cobaan, yang iya dimana betul. bahwasannya Allah juga berfirman bahwasannya, tapi ingatlah la yukallifullahu nafsan illa wusaha, bahwasannya Hmm, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. mm-mm, Jadi ingatlah bahwa masalah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan hamba itu masih hidup di dunia, maka dia akan diberikan cobaan mm-mm, secara terus menerus, diuji mm-mm. keimanannya. Iya. Dari dalam Islam bahwasannya Allah sendiri yang mengingatkan, dia yang memberi cobaan itu untuk dapat bahwa seorang hamba itu naik kelas. Hmm, hmm. Jadi untuk siapapun pendengar yang sedang memikul beban batin maupun beban zohir, misalnya sebagai ya beban zohir mungkin aman, beban Mm-mm. batin ini yang luar biasa, bahwasannya Mm-mm. Ramadan tahun ini mungkin berat secara fisik atau mental Mm-mm. bagi kita, tapi jadikanlah lapar atau lapar Anda tuh, lapar kita semua, Mm-mm. sebagai pengingat bahwa kita ini lemah dan butuh sandaran. Mm-mm. Jangan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin katakan, larilah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari darinya. Mm-mm. Sujudlah lebih lama, tumpahkan air matamu di sana, bahwasannya karena rahmat Allah itu justru paling dekat dengan mereka yang hatinya sedang hancur-hancur kemudian memilih sujud dan curhat kepadanya. Oke. Itu pesan pentingnya mungkin. Oke, baik. Nah, apa nih langkah sederhana juga agar Ramadan kita penuh hikmat di tahun ini nih, Pak Fator? Langkah sederhana sebagaimana dengan niat sebelumnya, Mm-mm. bahwasannya langkah pertama adalah mengevaluasi diri yang paling penting. Kita Hmm. sudah sejauh mana mengenal Allah melalui Al-Quran. Mm-mm. Kita sudah sejauh mana mengenal Allah melalui tahajud. Kita Mm-mm. sudah sejauh mana mengenal Allah mungkin dengan mendirikan qiyamul lail atau dengan perilaku-perilaku dan amal ibadah yang lain. Mm-mm. Nah, mulai dari situ bahwa kita akan mampu untuk melihat sejauh mana saya kurang begitu. Mm. Dengan ibadah-ibadah itu kita mulai fokus untuk melaksanakan ibadah tersebut. Mm-mm. Tapi pada dasarnya yang pertama adalah fokus pada kualitas bukan kuantitas. Mungkin Mm-mm. kita jarang sholat malam. Iya. Sekali sholat malam langsung 12 rakaat, langsung 12. Mm-mm. Bukan begitu maksudnya, bahwasannya Oke. kualitas itu adalah 2 rakaat pun hati dan pikiran kita benar-benar ada dalam sejadah. Hati dan pikiran Mm-mm. kita benar-benar khusyuk. Nah, itu adalah persoalan kualitas. Hmm. Tapi bukan berarti 12 rakaat itu salah, tidak maksud saya. Hmm. Karena fokus pada kualitas maksudnya, Mm-mm. 2 rakaat itu benar-benar fokus jauh lebih baik daripada 12 rakaat yang benar pikiran kita kesana kemari gitu. Hmm. Kalau orang yang bisa fokus dengan 8 rakaat, 12 rakaat, ya alhamdulillah itu jauh lebih baik begitu. Oke. Tapi jika kita misalnya dengan hal lain, jika kita belum bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz di dalam bulan Ramadan, Hmm. mungkin bacalah 1 lembar gitu. Tapi Oke. benar-benar direnungi artinya, benar-benar dipahami maksudnya. Mm-mm. Itu jauh lebih baik. Atau hal-hal yang punya pendekatan sosial misalnya,
Mhm. sedekah di waktu subuh misalnya, meskipun hanya Rp1.000, tapi Mhm. kita rutinkan setiap hari misalnya, Mhm. atau kita sedekahkan sebungkus nasi atau sebotol air pada orang yang berpuasa, Mhm. itu jauh lebih baik daripada kita hanya memikirkan lapar diri pada diri kita sendiri saja. Mhm. 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 Itu menurut saya sih. Oke, luar biasa dan ini juga bisa menjadikan, Ramadan ini, membuka hati dan mengajak kita untuk, berhenti sejenak menata niat dan menjemput rahmat dengan penuh kesadaran. Hmm. Oke, terima kasih Pak Fatur untuk kesempatannya di sore hari ini. Ya, siap. Oke, dan, semoga pendengar dimanapun berada, Ramadan kali ini bukan hanya, berlalu di kalender tetapi tinggal di hati membentuk akhlak dan menerangi langkah kita. Terima kasih Mas. untuk Anda yang selalu setia bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan Pak Fatur selamat sore, terima kasih. Ya, sore. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya dialog Ramadan di sore hari ini untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.